Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Di sini saya mewakilkan kelompok 3 untuk menjelaskan tentang maraknya pseudo community dalam masyarakat Islam. Baik, di sini kita akan membahas tentang maraknya pseudo community dalam masyarakat Islam. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian pseudo community. Lalu yang kedua ada fenomena dalam kehidupan di masyarakat. Dan yang ketiga ada problematika yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir ada dampak dan pengaruh pseudo community terhadap masyarakat Islam. Baik, yang pertama itu ada pengertian pseudo community. Pseudo community bisa dikatakan sebuah komunitas yang sangat semu atau bisa disebut juga komunitas dengan ruang hampa. Karena dalam prosesnya yang hanya dijalankan melalui interaksi yang dilakukan secara virtual saja. Dari hasil para peneliti, mereka menyebutkan bahwasanya setiap orang yang berada di titik tersebut akan merasakan sebuah kenyamanan dan juga akan merasakan mudah untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain yang dikenal di dunia virtual atau dalam titik tersebut yang biasa dikatakan sebagai sebuah fase bulan madu. Nah, mari kita analisis di era sekarang ini tidak sedikit pseudo community di dalam kehidupan masyarakat yang didukung oleh internet yang semakin canggih serta dengan mudah masyarakat bisa mengakses berbagai informasi yang berada di dunia virtual tersebut. Kemudahan dalam mengakses informasi dengan instan dan sangat cepat, maka dengan beriringnya jalan waktu ke waktu yang semakin kesini, semakin berkembang dan semakin canggih dan juga modern. Dalam hal tersebut, menjadikan sebuah komunikasi menjadi tidak mengenal yang namanya batas. Ditilik dari perkembangan zaman yang tidak heran jika sarana dalam informasi dan komunikasi semakin maju dan berkembang, maka semakin cepat pula kekuatannya. Dengan kecepatan tersebut, muncullah berbagai macam komunitas-komunitas yang salah satunya menimbulkan pseudo community. Nah, bahkan masyarakat yang tidak mau kalanya mereka membuat komunitas-komunitas yang berbentuk secara virtual yang mungkin hal tersebut menjadi semakin besar dan banyak peminat, termasuk saya juga yang mengikuti komunitas-komunitas virtual di media sosial. Hal tersebut terbentuk dari sebuah kecocokan ketika mereka berinteraksi tidak sengaja di dunia maya, lalu menimbulkan rasa nyaman dan rasa kemiripan satu sama lain, sehingga mereka membentuk komunitas tersebut dan jadilah promosi melalui chatting yang dilakukan dengan pengguna-pengguna media yang lainnya. Baik, yang kedua ada fenomena dalam kehidupan di masyarakat. Perkembangan di kehidupan masyarakat yang semakin berkembang sejalan dengan perkembangannya arus teknologi dan informasi, bisa dikatakan bahwa masyarakat zaman sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya penggunaan internet, entah itu digunakan untuk pekerjaan, mencari ilmu, atau untuk sekadar mencari sarana hiburan saja. Internet yang berubah wujud menjadi teman setia bagi setiap orang, yang menyebabkan mereka lebih nyaman berkomunikasi lewat media internet dibandingkan secara langsung, yang dimana bahkan semakin kesini banyak orang yang senang sendirian, hanya ditemani oleh gadget dan memiliki koneksi internet yang bagus.
dibandingkan dengan harus bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya. Nah, masyarakat juga akan mudah terpengaruh dan mudah merasa kagum terhadap berbagai konten yang bertebaran di jagat internet. Meskipun tidak sedikit juga banyak konten yang hanya sekedar gosip, tetapi banyak juga konten yang bermanfaat untuk ditonton. Bisa kita perhatikan di kehidupan sekitar kita, hanya setiap orang pasti memegang handphone. Meskipun mereka sedang berkumpul dengan teman-temannya, tetapi terkadang mereka lebih asik berkomunikasi dengan orang yang jauh, entah di mana. Semakin banyak varian dan keragaman media yang disediakan memberikan banyak opsi bagi masyarakat, terutama kita sebagai dai banyak mendapatkan manfaat untuk menyampaikan ajaran Islam dengan baik dan juga benar. Meskipun hal tersebut tidak bisa menjadi sebuah sarana yang menjanjikan dalam menyampaikan pesan dakwah, maka dengan hal tersebut, karena maraknya fenomena di masyarakat dengan terbentuknya pseudo community, ini bisa memudahkan kita untuk masuk ke komunitas-komunitas virtual yang ada. Dengan kita sebagai dai, maka hal tersebut bisa dikatakan bahwa internet menyediakan sarana dan prasarana dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat dengan berbasis virtual. Tentunya banyak sekali komunitas yang sangat mengarah ke Islami dan banyak juga dalam yang saling menyampaikan motivasi-motivasi yang berlandas. Baik, yang ketiga, adapun problematika yang terjadi di masyarakat. Bisa kita perhatikan dari fenomena yang sudah ada sehingga menyebabkan banyaknya terjadi di lingkungan masyarakat tersebut, yaitu dengan maraknya konten-konten di internet yang menyebabkan masyarakat mendapatkan konten-konten yang bisa dikatakan kurang pantas dan juga mendapatkan konten yang negatif. Dalam kata lain, seperti halnya uang koin yang memiliki dua sisi, pastinya media internet ini memiliki dampak positif dan negatif yang menjadi sebuah problematika di masyarakat. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, bahkan media sekarang ini bila diperhatikan lebih menjurus ke arah yang banyak negatifnya. Mari kita ambil contoh dari penayangan televisi sekarang ini, yang dimana si konten yang ditayangkan di televisi hampir sebagian besarnya merupakan sebuah konten yang tidak bermanfaat. Sudut pandang lain dari penggunaan media ini adalah tentang terhadap sesuatu yang bisa kita anggap sebagai sebuah hal yang bukan sekedar cuma-cuma, melainkan tentang yang sangat besar. Perkembangan media yang menjadi sangat besar dan luas mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang awalnya modern menjadi masyarakat yang lebih modern. Tentunya hal tersebut menjadikan sebuah problem di mana gaya hidup yang semakin mengikuti perkembangan yang semakin kebarat-baratan dan tentunya menjadi masyarakat yang konsumtif dan masyarakat yang memiliki hidup rumit. Nah, hal tersebut juga menjadi problem dalam masyarakat Islam. Tentunya dengan media sekarang ini banyak konten-konten yang mudah ideologi mereka dipengaruhi dan didoktrin dengan konten-konten yang berbelok dari ajaran-ajaran Allah. Maka maraknya juga komunitas yang mengatasnamakan komunitas ta'aruf, ada pula yang sengaja menggembor-gemborkan kegiatan untuk berpoligami, bahkan ada juga yang terang-terangan mengajak ke arah yang bisa dikatakan terorisme. Tentu, hal itu sangat menjadi sebuah masalah sosial di masyarakat.
Bahkan ada yang saling mengunjing lewat media sosial, saling menggibahi satu dengan yang lainnya, lewat perantaranya yaitu lewat media sosial. Bahkan jika itu sebuah komunitas, mungkin mereka tidak segan akan mengunjing dan menyerang dengan mereka yang berbeda dengan kelompoknya. Minimnya ajaran ilmu agama kepada masyarakat karena mereka merasa cukup dengan konten yang tersedia di media sosial, padahal hal tersebut belum tentu yang disampaikan itu benar. Pengajian hanya sebagai ajang untuk pamer di media sosial, bukan karena keinginan dari hati yang tulus, semata-mata hanya karena Allah. Lalu yang terakhir ada dampak dan pengaruh pseudo community terhadap masyarakat Islam. Di era zaman sekarang, berbagai macam berita bisa diakses di mana saja dan kapan saja tanpa terikat ruang dan waktu. Tak terkecuali berita keislaman yang menyangkut tentang dakwah, pengaruh yang cukup dampak positif terhadap dakwah Islam ini, banyak sekali sumber atau referensi yang menjelaskan terkait dakwah. Dan yang terpenting, banyak juga sekarang terdapat komunitas virtual, dakwah, yang di dalam komunitas tersebut terdapat orang yang berbeda-beda suku, ras, namun mereka satu frekuensi dan saling membahas dan diskusi terkait dakwah. Berikut berbagai dampak positif pseudo community terhadap pengaruh masyarakat Islam. Yang pertama ada dakwah menjadi semakin variatif dan fleksibel. Nah, di samping adanya berbagai kemudahan dalam hal teknologi, untuk mencari referensi juga bisa menjadi bahan diskusi untuk membahas terkait dakwah dengan orang lain dengan cara via chat atau telepon, tanpa harus mendatangi secara langsung orang tersebut. Dan yang kedua ada memudahkan mencari informasi update terkait berita Islam, baik dalam lingkup regional maupun informasi secara global terkait keadaan umat Islam hari ini yang bisa diakses secara mudah. Lalu yang ketiga ada media komunikasi dan informasi bisa lebih mudah dan efektif untuk sarana dakwah atau hanya sekedar mencari informasi. Lalu yang keempat ada problem masyarakat semakin banyak dan komplit. Namun di samping itu bisa semakin mudah juga untuk mencari solusi agar keluar dari permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir ada mengakibatkan perkembangan atau evolusi dari bentuk masyarakat tradisional yang sederhana, homogen menjadi masyarakat perkotaan yang rumit dan heterogen karena akibat dari pengaruh pseudo community. Nah, mungkin segitu saja yang bisa kita bahas. Maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.